yang telah menjadi pembimbing spiritual selama bertahun-tahun, dan juga rektor dan para dosen Stikas Santo Yohanes Salib Bandol, Kalimantan Barat, yang juga telah mendidik putra-putra kami dengan penuh dedikasi. Semoga kepercayaan Tuhan dan juga pengabdian atau pengorbanan Bapak Ibu semua untuk mengantar putra-putra kami di jalan panggilan ini akan memberi berkat juga buat kita sekalian. Mari kita tetap bersukacita dalam jalan panggilan yang diberikan kepada anak-anak kami ini. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan Tertabis oleh Romo Vincentius Peter Ardi. Yang mulia Bapak Uskup, para tamu kehormatan, Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjen Bimas Katolik, dan Korbrimob atau yang mewakili, terima kasih sudah menghadiri acara ini. Dan juga kami ucapkan selamat siang untuk para romo, para diakon, para frater, para suster, Bapak Ibu dan seluruh umat yang hadir di sini. Salve. Semangat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas penyelenggaraan kasih-Nya sehingga acara tahbisan pada hari ini berlangsung dengan amat sangat meriah. Pertama-tama mewakili para imam dan para diakon yang hari ditahbiskan, kami mengucapkan limpahan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Uskup sudah berkenan menahbiskan kami dan menumpangkan tangan di atas kami. Dan secara pribadi juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup karena berkenan memilih Paroki Santo Thomas sebagai tempat diselenggarakannya tahbisan ini. Ini adalah tempat di mana saya menjalani tahun pastoral dan masa diakonat selama kurang lebih 2 tahun ini, dan saya di sini bertemu dengan umat yang sangat luar biasa. Tentu kami menyadari untuk menyelenggarakan kegiatan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Maka kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Romo Heru, Pastor Paroki Santo Thomas. Juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia. Dalam hal ini ketua panitianya adalah Bapak Adrianus, terima kasih. Dan juga kepada seluruh panitia, seluruh umat Paroki Santo Thomas yang ikut terlibat dan ambil bagian dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya tahu bahwa Anda semua beberapa hari ini tidak bisa tidur. Sama saya juga. Tapi berkat usaha Anda semua, kita semua boleh melangsungkan perayaan ini dengan penuh sukacita. Dan tentu saja terima kasih untuk Anda sekalian, umat terkasih yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat live streaming. Kami tahu Anda datang ke sini bukan sekedar meluangkan waktu, tetapi Anda hadir ke sini dengan mempersembahkan waktu, mengorbankan waktu, karena saya tahu Anda pasti izin cuti, Anda izin sekolah, Anda izin kuliah. Ya, betul ya. Dan itu sebabnya kami meyakini bahwa perayaan ini bukanlah pesta bagi kami yang ditahbiskan saja, tetapi perayaan ini adalah pesta kita bersama. Karenanya kami ucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kado dari Anda. Yang terakhir ini saya nggak minta, tapi saya yakin pasti dapat.
Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang paling istimewa untuk keluarga dan orang tua kami yang tercinta, yang selalu mendukung panggilan kami, yang menjadi sumber doa kami dan sumber kekuatan kami di dalam menjalani panggilan ini. Terima kasih juga kepada para formator kami yang membimbing kami, mendidik kami, sehingga pada hari ini kami bisa ditahbiskan. Dan tentu tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena banyak sekali umat yang terlibat dalam penyelenggaraan ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan mencatat kebaikan Anda sekalian. Dan melalui kehadiran Anda sekalian, kami semakin sadar bahwa panggilan ini tidak dijalani sendirian saja. Tetapi di sini kami ditahbiskan bukan untuk naik panggung, tapi kami ditahbiskan untuk turun ke tengah umat. Kami ditahbiskan bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk melayani. Maka kami mohon, tolong jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk mendoakan kami para pendosa ini. Semoga kami bisa setia dalam panggilan, melayani dengan tulus, dan terutama mengutamakan kebaikan umat sekalian. Maka kalau misalnya Anda melihat kami berbuat salah, kami kelihatannya sombong, tegurlah kami. Tapi kalau Anda melihat kami kelihatannya kurus, undanglah kami makan. Semoga perayaan hari ini menjadi awal yang indah untuk kita semua, supaya kita semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, pulang-pulang malah amnesia. Hari ini kami ditahbiskan, mohon doanya agar tetap setia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Korps Brimob Polri, yang dalam hal ini diwakili oleh Anjak Utama Korbrimob Polri, Bapak Brigjen Pol Amustian SIK MH. Kami persilakan. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salve. Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya dipercaya untuk membacakan sambutan dari Bapak dan Korbrimob, yang mana seharusnya pada siang hari ini beliau yang akan memberikan sambutan, tetapi karena tadi pagi Bapak Kapolri memanggil beliau ke Mabes dalam rangkaian serah terima jabatan, yang mana besok pagi akan dilaksanakan serah terima Kakor Brimob Polri atau Dankor Brimob Polri. Oleh sebab itu beliau memerintahkan kami untuk membacakan sambutan beliau. Baik, kami akan membacakan sambutan Bapak Dankor Brimob. Yang kami hormati dan kami banggakan, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati, Uskup Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Yang saya hormati Dirjen Bimas Katolik Kemenak RI, Bapak Dr. Alomo Sarumaha MH MSI. Yang saya hormati Ketua Panitia
Profesor Dr. Adrianus Meliala, yang saya hormati rekan kami Mas Dadan, Mas Yuyun Mas Gugun, staf sus. Kebetulan kami juga pernah jadi staf sus Ketua DPD RI, Pak Menteri. Yang saya hormati para pastor, bruder, dan suster, para umat sekalian, serta yang berbahagia para tertahbis beserta keluarga. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan di Gereja Katolik Santo Thomas ini, yang kebetulan berada dalam kesatrian Mako Korbrimop Polri. Kita juga patut kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena pada siang hari ini 10 pelayan umat telah ditahbiskan dan siap untuk melayani umat dengan sepenuh hati. 2 imam baru serta 8 diakon baru ini kami yakin akan semakin menumbuhkan kehidupan iman bagi umat Katolik, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat dan Banten, yang merupakan wilayah pelayanan dari Keuskupan Bogor. Atas nama pimpinan Korbrimop Polri dan juga mewakili sesepuh prajurit Korbrimop Polri, kami mengucapkan selamat dan turut berbahagia, terkhusus kepada Romo Ardi sebagai salah satu Romo yang baru ditahbiskan. Kami ucapkan selamat secara khusus. Hal ini mengingat Romo Ardi telah selama 2 tahun berada di Gereja Katolik Santo Thomas ini, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung telah juga memberikan pelayanan rohani kepada warga Korbrimop Polri yang beragama Katolik. Kami mengetahui bahwa selama ini para pastor yang bertugas di gereja ini, seperti Pastor Heru dan Pastor Dono, telah secara giat melakukan pelayanan rohani bagi warga Korbrimop Polri, baik dengan mengadakan misa kudus ataupun kegiatan rohani lainnya. Kami mengharapkan kerjasama yang baik antara Korbrimop Polri dan Gereja Katolik Santo Thomas dapat terus berlanjut di kemudian hari. Sebagai akhir kata, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 2 Romo dan 8 diakon yang baru saja ditahbiskan. Semoga selalu setia dalam pelayanan sebagai gembala di Gereja Katolik, khususnya di lingkungan Keuskupan Bogor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita kasih karunia-Nya dan memberikan kita senantiasa berkah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibebankan negara kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Kelapa II, 29 September 2025, Komandan Korbrimop Polri, tertanda Dr. Andes Imam Widodo M. Han, Komisaris Jenderal Polisi. Selesai. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Brigjen Pol Amostian SIK MH mewakili Komandan Korps Brimob Polri. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yunio Keuskupan Suffragan Bogor. Kepada Romo Dionisius Manopo kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, beserta jajarannya yang telah hadir. Yang kami hormati Komandan Korps Brimob Polri, atau yang mewakili yang telah hadir di dalam tempat ini. Yang kami hormati Uskup-Uskupan Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, para rekan imam, suster, bruder, frater, ibu bapak, rekan-rekan muda, serta anak-anak sekalian, salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua.
Beberapa waktu lalu kami para imam di Kuspan Bogor mendapatkan kesempatan boleh melaksanakan retret. Dan izinkan saya di dalam sambutan ini membagikan satu pesan retret yang boleh saya petik dalam pelaksanaan beberapa waktu lalu. Pesan dari pembimbing rohani kami ialah seperti ini. Mempunyai teman itu adalah pilihan kemanusiaan. Tapi mempunyai saudara itu adalah pemberian Tuhan. Ketika kita mencari seorang teman, sikap yang kemudian mengiringi ketika kita mencari seorang teman adalah bagaimana kita kemudian melakukan seleksi dan evaluasi. Sehingga seorang teman adalah seseorang yang pasti sefrekuensi dengan kita. Itu adalah proses bagaimana kita memiliki seorang teman. Tetapi ketika kita memilih untuk bersaudara, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya seleksi dan evaluasi. Seperti halnya orang tua yang diberikan Tuhan begitu saja kepada kita, kakak dan adik yang begitu saja diberikan Tuhan kepada kita tanpa kita bisa memilih. Maka sikap batin yang tepat bagi kita ketika kita memilih untuk mau bersaudara adalah mau menerima dengan penuh rasa syukur. Maka di dalam kesempatan ini, di dalam momen tabisan kepada para neomis, diakon tertabis, dan para imam tertabis ini, kami mewakili persaudaraan kaum tertabis di Kuskupan Bogor dan mewakili persaudaraan dari kongregasi Karmelite Sancti Elie. Kami ingin mengucapkan profisiat kepada para tertabis dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di rumah persaudaraan. Semoga momen tabisan suci ini tidak sekedar menambah tugas baru saja di dalam hidup para tertabis, tetapi semoga momen tabisan suci ini juga membawakan sebuah cara hidup baru, sebuah cara hidup yang dipenuhi dengan komitmen persaudaraan untuk kemuliaan Allah dan keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan penyerahan kenangan kepada para tahbisan. Kita sambut dengan meriah Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Kami persilakan. Salam. Salve. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan semoga panjang umur orang tua kita, Monsignor Pascalis Bruno Syukur. Terima kasih, Pak. Sahabat saya. Sini juga sahabat saya ada di sini, Profesor Hadrianus. Terima kasih diundang, Pak. Pak Dirjen Katolik, ya, Pak Suparman, dan Pak Kanwil Kementerian Agama, dan mewakili staf khusus, tenaga ahli, dan juga yang mewakili Dankor Brimob, serta Bapak Ibu sekalian, dan terkhusus Ananda yang hari ini sedang berbahagia. Kita doakan semoga beliau-beliau nanti itu insya Allah akan menjadi bukan saja pemimpin agama, tapi juga menjadi teladan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi imam, tidak gampang menjadi diakon pada era sekarang ini. Dulu enak menjadi pemimpin umat,
pemimpin agama. Apa yang dikatakan kitab suci, ya, apa yang dikatakan oleh leluhur, terutama tokoh-tokoh agama kita, maka semua orang mengikutinya. Semua orang sepakat bahwa kebenaran itulah jadinya. Tantangan kita sekarang ini, kebenaran itu didefinisikan oleh banyak komponen. Terkadang-kadang menurut referensi kita ini adalah sebuah kebenaran, tapi pandangan referensi lain menganggap itu bukan sebuah kebenaran, sehingga ada banyak peristiwa yang seharusnya dia yang tampil sebagai orang benar, tapi kenyataannya menjadi orang yang kalah. Justru orang sebaliknya yang naik. Inilah tantangan yang dihadapi bukan saja tokoh-tokoh agama Katolik yang hadir pada kesempatan ini, para suster, tapi siapapun pemimpin agama apapun. Tantangan kita sekarang ini terlalu banyak definisi kebenaran, dan yang paling penting di sini, salah satu faktor yang penentu kebenaran itu adalah yang memiliki banyak uang. Kadang-kadang yang memiliki banyak follower, yang memiliki kekuatan partai yang besar. Jadi inilah tantangan kita di masa akan datang bagi tokoh atau pemimpin umat beragama. Maka itu Ananda sebagai imam atau calon imam, diakon baru, ya, kita tidak diminta hanya membaca kitab dalam arti kitab yang tertulis, tapi kitab yang tertera di dalam alam semesta ini. Membaca masyarakat itu juga tidak kalah pentingnya. Sepintar apapun bacaan kita terhadap Alkitab, tapi kalau gagal membaca masyarakat, maka itu pun juga kita terancam akan tidak berhasil mengawinkan antara dua kitab ini, Alkitab dalam bentuk tertulis dalam huruf-huruf kecil dan Alkitab yang tertulis dalam huruf-huruf besar dalam bentuk masyarakat alam semesta. Ini adalah tantangan kita. Makanya itu kita sangat berbangga, berbahagia masih ada tokoh-tokoh, guru-guru yang penuh kearifan yang akan membimbing Ananda, adik-adik kita semua di sini. Saya selaku Menteri Agama Republik Indonesia merasa sangat berbahagia dan berbangga bahwa ternyata masih banyak anak-anak muda kita yang tertarik untuk menjadi diakon, bahkan menjadi imam. Banyak, bahkan keluarga pendeta, keluarga pastor sudah tidak mau lagi menjadi pewaris orang tuanya. Dia lebih tertarik untuk merintis karir-karir yang lain. Makanya itu warga masyarakat juga perlu memberikan tempat, memberikan apresiasi kepada anak-anak muda kita yang tertarik untuk mewakafkan hidupnya menjadi pengabdi-pengabdi umat. Ananda, tidak gampang menjadi imam. Imam itu bahasa Hebrew, bahasanya orang Israel, Palestina di situ. Imam itu dari akar kata amem. Amem itu cinta kasih, descent lover, pencinta sejati. Maka itu dipinjam menjadi umi, bahasa Hebrew juga, artinya ibu. Seakar kata dengan imam, umi, karena ibu itulah pemilik cinta kasih sejati. Ya. Sulit kita mendapatkan orang yang mendoakan kita disertai dengan linangan air mata
kalau ibu kandung kita sudah wafat. Maka itu pemilik cinta sejati yang paling sejati ialah ibu kandung. Maka itu disebut dengan ummi, seakar kata dengan imam. Dari akar kata imam bahasa Hebrew ini juga lahir apa yang disebut dengan amam. Amam itu visioner ke depan, punya arah keterdepanan. Jadi Ananda, kita juga perlu punya visi ke depan. Mau dibawa kemana umat ini? Dari situlah nanti muncul apa yang kita sebut dengan imam. Imam itu adalah pemimpin yang disegani. Dan di belakang imam itu, para follower imam itu, bahasa Hebrew disebut dengan makmum. Makmum artinya follower. Jika tercipta ada imam yang berwibawa, ada makmum yang disegani, yang santun, maka itulah yang disebut dengan ummah. Jadi tidak semua komunitas masyarakat itu disebut ummah. Ada komunitas masyarakat dihimpun oleh ikatan politik, partai politik. Ya, itu biasa disebut dalam bahasa Arabnya hizbun. Ada komunitas diikat oleh ikatan genealogis kekeluargaan. Itu biasa disebut dengan etnik suku. Ada diikat oleh kepentingan sosial, itu biasa disebut dengan kaum. Ada ikatan komunitas masyarakat yang diikat oleh ikatan lokal, kepentingan bisnis, ya. Itu disebut bahasa Jawanya patembayan. Ada ikatan masyarakat yang diikat oleh hubungan sosial kekeluargaan secara emosional, itu disebut dengan paguyuban, guyub. Tapi yang disebut ummah, komunitas yang diikat oleh rasa kasih sayang yang sangat dalam. Maka itu tingkat komunitas yang paling tinggi, dan ini merupakan komunitas ideal kita, bagaimana menciptakan suatu komunitas ummah. Ya. Inilah komunitas yang sangat mahal, dan Alkitab menganjurkan kita untuk menciptakan suatu komunitas ummah yang diikat oleh rasa kasih sayang yang sangat tulus, sangat ikhlas. Inilah tantangan kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga berbangga bahwa di tempat ini telah melahirkan kader-kader pemimpin umat yang brilian. Saya sangat percaya melalui penampilan sesaat yang saya lihat tadi, itu cukup dianggap sebagai kita punya kader yang berbobot, yang sanggup menjadi ahli waris para romo, para uskup, ya. Bahkan kita berdoa supaya tidak tertutup kemungkinan nanti ada juga orang Indonesia bisa menjadi paus. Iya. Ya, tidak mustahil, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi Ananda bisa bercita-cita tinggi, gantungkanlah cita-citanya setinggi langit, minimum dapat uskup. Kalau nggak bisa dapat uskup, ya. Coba kita lihat uskup kita, sejak kecil nggak pernah bermimpi jadi uskup tuh. Ya, saya juga tidak pernah bermimpi menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Orang kampung tuh. Tidak pernah juga bermimpi mau pelukan, mau ciuman dengan paus. Yang menjadi photo of the years tahun 2024. Saya dapat efek positifnya. Karena kami juga diundang di United Nations, PBB di New York, bahwa Istiqlal itu harus menjadi model. Ya, kita membangun sebuah lorong silaturahim, maka
katedral dengan Istiqlal, ya, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Saya masih ingat sebelum saya jadi imam besar, saya diminta Monsinyur untuk ceramah atau memberikan ceramah lah menjelang Natal di halaman katedral. Saya katakan kepada beliau, seandainya saya punya power, akan saya buka pagar-pagar yang memisahkan antara katedral dengan Istiqlal. Biar kita satu halaman bersama. Tapi saya ditakdirkan menjadi imam besar pimpinan Istiqlal. Ya. Lalu apa yang saya usulkan? Betul, saya akan usulkan, bisa enggak dua pagar, pagar Istiqlal dan pagar katedral dibongkar, dijadikan satu halaman bersama di situ. Parkirnya pun juga join di situ. Ya. Tapi jawaban dari pihak Kementerian Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tidak bisa Pak, kan itu kan jalan protokol, itu jalan di situ istilahnya itu jalan menuju ke istana ya. Jadi tidak bisa. Kemudian kalau begitu saya akan usulkan kita bikin terowongan. Kebetulan Istiqlal dipugar, gak ada yang setuju. Saya ingat termasuk menteri saya juga waktu itu gak setuju. Ngapain kita bikin terowongan? Lebih baik bikin jembatan. Jembatan itu kan gak enak pemandangannya, merusak view-nya katedral, merusak view-nya juga Istiqlal. Ya. Kita bikin tunnel. Pak menterinya, Menteri PUPR, Pak, ongkosnya terlalu mahal. Kenapa? Karena di bawah jalan raya itu Bapak Ibu itu ada air ya, pipa air yang sangat besar diameter 1 meter dibangun Belanda itu masih berfungsi. Nah kalau bikin tunnel terowongan itu harus digali dulu ke bawah sekali. Jadi kita turun lantai 2 lantai ke bawah, baru tembus, baru naik lagi ke atas. Dan ongkosnya sangat mahal, hampir 40 miliar pada waktu itu. Itu bisa bangun berapa masjid, bisa bangun berapa gereja. Saya bilang yang kita akan bangun bukan lorong penghubung, tapi yang kita akan bangun adalah ikon. Kita bangun simbol persaudaraan ya, antara dua rumah ibadah dan sekaligus juga akan mewakili antar umat beragama. Saya lapor kepada Pak Jokowi pada waktu itu. Saya berikan penjelasan panjang. Kalau begitu oke, saya setuju. Langsung Pak Menteri PUPR, ya udah perintah Presiden. Maka jadilah sekarang ini Bapak Ibu, the only one tunnel in the world today, satu-satunya lorong yang menghubungkan dua rumah ibadah di dunia ini hanya terowongan Istiqlal Katedral. Dan Bapak Ibu, saya mengundang ya, terutama Ananda, ya adik-adik dan para romo di sini yang hadir, para suster, jangan sampai nggak pernah melihat terowongan Istiqlal Katedral itu. Ya, kemarin waktu Paus datang, ya, saya menjelaskan, tapi penjelasan saya itu panjang waktunya, cuma kuota waktunya 1 jam. Ada penerjemahnya. Terus, Pak, coba bahasa Arab Bapak. Ternyata saya bahasa Arab. Pausnya merespon, bahasa Inggris enggak respon. Ya, tapi begitu saya bahasa Arab, dia merespon. Karena memang pernah lama tinggal di negeri Arab. Dia pegang tangan saya erat-erat, ada orang mau jebak tangan, nggak bisa, karena ini nggak bisa lepas. Nah, saya jelaskan apa makna terowongan ini. Sangat-sangat indah pernyataannya. Ya. Dan yang menarik lagi adalah ya, saya nggak tahu
pelukan itu ternyata membawa kekuatan batin ke mana-mana. Masa Paus bisa berfoto, kami juga berhak. Saya ke Mesir, ke beberapa negara Timur Tengah, ternyata viral foto itu Bapak Ibu sekalian. Iya, itulah foto adalah bahasa batin. Dan itu bukan dibuat-buat. Itu Tuhan yang ngatur semuanya. Ya. Dan yang paling koeksidensial itu, kebetulan itu, ya, beliau masuk rumah sakit. Hari yang sama juga saya masuk rumah sakit. Ya. Loh, kok Paus masuk rumah sakit? Saya juga di Pondok Indah masuk. Setelah keluar, ada utusan khusus dari Vatikan mengundang saya secara khusus ke Vatikan. Jam 9 pagi waktu itu saya terima utusan khusus beliau. Apakah Yang Mulia Bapak Paus sudah sehat? Ya, sudah keluar dari rumah sakit, getting better katanya. Ya. Jam 9, tapi jam 12 siang saya dapat telepon bahwa Paus meninggal. Paus Fransiskus meninggal. Waduh, barusan saya terima undangannya, diundang, terus meninggal. Nah, jadi ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon bahwa gereja, masjid, dan rumah ibadah manapun juga jangan hanya menjadi tempat beribadah, tapi jadikan rumah ibadah itu juga sekaligus sebagai rumah kemanusiaan. Rumah persaudaraan. Ya. Kami di Istiqlal rutin kita lakukan dialog lintas agama. Hari Jumat kita senam kesegaran jasmani lintas agama. Habis itu kita makan bubur ayam, lupa agamanya. Karena ada permainan-permainan seperti gym center di Istiqlal, siapapun bisa mengakses. Parkir, tadinya katedral nggak punya tempat parkir. Sekarang dengan adanya terowongan, kita punya parkir baru, 2 lantai ke bawah bisa muat sampai 1000 mobil. Dan semenjak itu katedral menjadi ramai. Karena dulu hanya pas-pasan mobil di depan itu terbatas. Nah sekarang katedral bisa menggunakan tempat parkir Istiqlal itu bisa nampung 3000 mobil termasuk bagian atas. Inilah saya bersyukur karena dalam periode saya kita bisa membuka pagar, bisa membuka posisi Istiqlal untuk bisa dimanfaatkan katedral. Kami juga berterima kasih walaupun sempit, katedral juga meminjamkan untuk digunakan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi inilah kami luar biasa. Yang terakhir saya ingin ceritakan, ketika saya masih di New York, ada yang lucu ya. Karena yang pernah memimpin di situ adalah Romo Andang ya, Romo Andang. Saya nggak tahu di mana sekarang. Ya, kami pernah sama-sama di New York nginep. Balik kita ke Jakarta, dia memimpin katedral, saya memimpin Istiqlal. Jadi beliau masuk ke kamar saya, kaget loh. Kok kenapa Romo Anda masuk ke kamarnya Imam Besar? Saya juga masuk ke kamarnya beliau. Kenapa Imam Besar masuk ke kamar beliau? Dia nggak tahu kalau pernah itu kami satu kamar di dalam sebuah apartemen. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan hal-hal yang saya sampaikan ini. Mari kita sesama umat beragama memelihara ketenangan, keteduhan, keindahan, kenyamanan, ya, kedamaian bersama. Ya, dukanya Katolik adalah dukanya Islam, dukanya Islam adalah dukanya Katolik. Sebaliknya, sukanya Katolik, sukanya Islam, kita juga berharap sukanya Islam adalah sukanya Katolik. Inilah Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat kepada Ananda semuanya. Terima kasih para pembina, para orang tua tadi ya, yang berhasil
mentahbis, melakukan proses pendidikan sampai bisa masuk ke jenjang seperti ini. Kita doakan semuanya, semoga betul-betul konsisten ya, menjadi apa adanya sekarang dan nanti karirnya akan menanjak ya. Dan tidak gampang menjadi imam, tidak gampang menjadi romo, karena harus mengorbankan kebutuhan asasi. Karena itu berikanlah apresiasi terhadap mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam, salve. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sambutan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia berupa alat misa kepada tahbisan imam dan Alkitab untuk tahbisan imam dan diakon. Untuk itu kami mohon untuk bergabung ke depan Romo Ardi dan Romo Martino untuk penyerahan kenang-kenangan. Selanjutnya untuk para diakon untuk dapat bergabung ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, untuk pertama kalinya Bapak Menteri Agama Republik Indonesia datang secara khusus pada misa tahbisan dan memberikan kenang-kenangan yang telah ditandatangani secara langsung oleh Bapak Menteri. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Bapak Menteri di tengah-tengah kita semua. Kami persilahkan untuk para tahbisan untuk kembali lagi ke tempat. Terima kasih untuk sambutan hangat yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata penutup yang akan disampaikan oleh Uskup Keuskupan Suffragan Bogor. Kepada Monsinyur Paskalis Bruna Syukur kami persilakan. Baik, yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Kalau tadi Bapak Profesor menyampaikan tidak pernah dibayangkan bahwa Bapak menjadi imam besar di Masjid Istiqlal. Sebenarnya umat di sini
tidak pernah memimpikan bahwa Bapak Menteri Agama datang ke tempat ini. Dan sebagai menteri tentu saja mewakili pemerintah Indonesia tingkat tertinggi untuk kami. Maka ini suatu kehormatan luar biasa untuk kami ucapkan terima kasih. Dan umat di sini menyiapkan kenangan yang luar biasa untuk Bapak Menteri Agama berupa satu lukisan foto dari umat di sini untuk Bapak. Maka Pastor Paroki saya minta untuk menyerahkan kepada Bapak Menteri Agama. Pelukisnya silakan mendampingi. Yaitu kenangan dari kami Bapak Menteri Agama. Mudah-mudahan ketika melihat foto itu atau lukisan itu ingat juga muka-muka umat Paroki Santo Thomas Kelapa II ini. Iya. Tentu saja saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Dan Kor Brimob Polri yang dalam hal ini diwakili oleh Anjak Utama Kor Brimob Polri Brigjen Polisi Amostian SIK atau mewakili. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa kehadiran kami di sini dimungkinkan oleh kemurahan hati dari Dankor di sini. Dan sampaikan salam kami untuk beliau dan semoga beliau nanti memasuki masa berikutnya dengan senantiasa hati yang penuh sukacita. Dan jangan lupa umat di sini yang tetap mendoakan beliau dalam karyanya. Kami sungguh merasakan kebaikan beliau selama ini dan kami berharap juga nanti yang menggantikan beliau juga adalah ya komandan yang memberi perhatian untuk kami semua. Tentu saja saya juga ucapkan terima kasih untuk staf khusus Menteri Agama Pak Gugun Gumilar, lalu Dirjen Bimas Katolik, ini sobat kita Bapak Suparman, nama Suparman tapi dia sebenarnya orang Batak Tulen. Ya, sahabat kita dalam hal ini. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Pak Dudu Rohman. Terima kasih untuk kehadirannya. Juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok Pak Enjat Mujiat, kami ucapkan terima kasih. Dan Satlat Brimob Kor Brimob Polri Kombes Polisi Deoninju De Fatima. Ya, jadi ini seorang yang ditabiskan sebagai diakon itu ayahnya seorang polisi. Ya, ini diakon, silakan berdiri. Diakon Theo. Ya. Ya, bapaknya ada di sini ini. Jadi mudah-mudahan ya.
Mudah-mudahan dari Brimob juga ada keluarga dan anaknya menjadi imam di Kesupan Bogor. Itu kita doakan ya. Ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak atas nama Pastor Paroki, itu Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kobrimob Polri atau yang mewakili. Ini terima kasih untuk kesediaannya, Bapak. Ya. Ya. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak kepada para imam yang hadir, lalu mereka yang ditabiskan sebagai imam maupun sebagai diakon yang telah menyerahkan diri mereka untuk menjadi pemimpin dalam gereja Katolik, atau dalam bahasa Bapak Menteri Agama tadi ialah menjadi pemimpin umat. Saya berharap semoga mereka juga memiliki semangat Kristus, tapi juga mungkin semangat para Brimob di sini yang punya kesetiaan yang begitu teguh untuk membela bangsa dan negara ini. Dan kita ingat dalam hal ini Kompol Kosmas yang dalam karya, dalam kehidupannya dia sudah memperlihatkan kesetiaannya untuk membela bangsa dan negara. Kita doakan beliau agar beliau juga mengalami sesuatu yang indah dalam hidupnya selanjutnya. Dan saya harap para diakon baru, para imam baru juga memiliki semangat semangat ksatria Katolik seperti yang dimiliki oleh ksatria para Brimob di tempat ini. Dan untuk umat sekalian, saya tentu mengharapkan agar kita tetap setia dalam iman Katolik kita, bukannya hanya untuk menghidupi iman kita untuk kepentingan kita saja, tetapi terutama untuk memberikan sumbangan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Amin. Ya, kita ingat semboyan yang senantiasa digaungkan di antara kita, 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan karena itu Bapak Menteri Agama datang dan hadir di tengah-tengah kita. Akhirnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk panitia, dalam hal ini diketuai Bapak Profesor kita Adrianus Meriala, dan umat sekalian yang telah menyiapkan peristiwa tabisan ini. Tentu saja untuk kornya juga ya, kita tepuk tangan untuk kor. Dan jangan lupa untuk Miss Dinar yang menjadi mereka adalah penggembira dalam gereja kita itu. Dan memang gereja kita membutuhkan orang-orang yang membawa sukacita untuk menyayangi para lansia. Kalau Paus mengatakan, berilah wajah muda dalam gereja kita, wajah segar dalam diri kita, dalam gereja kita melalui Anda sekalian. Ya. Akhirnya mari kita melanjutkan karya pesta bersama hari ini. Kita Bapak Menteri Agama beserta tamu-tamu undangan yang kami kasih, Anda semua diundang untuk menyempurnakan kebersamaan kita dengan makan bersama ala kadarnya di tempat ini. Jadi untuk semua umat saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi dokumentasi. Untuk sesi pertama kami mohon dan kami persilakan kepada Bapak Uskup, Imam, Konselebran dan para tertabis untuk melakukan sesi dokumentasi yang pertama.
Kepada seluruh umat, mohon untuk di tempat duduknya masing-masing, karena setelah ini akan ada perarakan dari para tertabis dan orang tua. Kami mohon untuk dapat di tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, agar bersiap-siap para orang tua tertabis untuk bergabung ke depan untuk sesi dokumentasi. Dan kami mengundang Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk dapat bergabung berfoto bersama. Beserta jajaran kami persilakan. Serta Bapak Anjak Utama Korbrimo Polri, Bapak Brigjen Pol Amostian, kami persilakan untuk bergabung ke depan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada para orang tua tertabis untuk dapat bergabung ke depan untuk melakukan sesi dokumentasi. Silakan kepada para orang tua tertabis, baik imam ataupun diakon, untuk bergabung ke depan. Silakan kepada para orang tua tertabis untuk dapat bergabung ke depan untuk sesi dokumentasi. Kepada Bapak Uskup dan para imam, kami persilakan untuk kembali ke sakristi dan akan dilanjutkan dengan perarakan dari pintu utama gereja menuju kepada panggung hiburan. Untuk para orang tua tertabis, mohon untuk di tempat. Untuk para orang tua tertabis, kami mohon kesediaannya untuk tetap di tempat. Sekali lagi kami sampaikan kepada orang tua tertabis, kami mohon kesediaannya untuk tetap di tempat agar mudah mobilitas untuk perarakan keluar.